sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa tuqan wa salahan ya akramal akramin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat tentunya Bapak Ibu Kadis ataupun para pejabat fungsional dan struktural, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan kepada kita, yang mungkin nikmat yang kita rasakan ini tidak dirasakan oleh banyak orang. Nikmat-nikmat yang kita rasakan mungkin tidak semua orang di luar sana ikut juga bisa merasakan hal yang sama dengan kita. Ada nikmat iman di dalam hati kita, ada nikmat Islam di dalam jiwa kita, ada nikmat kesehatan di dalam raga kita, dan ada nikmat pekerjaan yang baik di dalam keseharian kita. Betapa beruntungnya kita termasuk orang-orang yang Allah berikan berbagai kemudahan untuk mencari rezeki yang halal, dibandingkan dengan orang-orang yang di luar sana berat, yang luar biasa. Terkadang saya lihat di jalan sembari berhenti di lampu merah, lihat orang yang susah, lihat orang yang tidak seberuntung kita. Dalam hati saya bergumam, ya Allah, nikmat betul yang saya rasakan sekarang. Seandainya lah saya tidak mampu mensyukuri nikmat ini, betapa durhakanya saya atas nikmat yang telah Engkau berikan ini. Walaupun memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat orang itu masing-masing beda-beda deh, tidak sama setiap orang. Sehingga bisa diibaratkan seperti baju. Janganlah kita iri dengan baju orang lain gitu. Kenapa? Karena baju yang orang lain pakai itu belum tentu muat dengan kita. Kita lihat bagus baju teman kita ini, tapi kalau kita pakai boleh jadi kebesaran, boleh jadi terlalu sempit. Karena orang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang gemuk, ada yang kurus, macam-macam. Tidak akan sama. Dan kita tidak akan merasakan nyaman dengan baju tersebut. Baju yang paling nyaman kita pakai adalah baju yang dijahit dan diukur dengan ukuran kita sendiri. Nah, itu dia. Dan begitulah juga dengan nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang paling luar biasa adalah nikmat yang kita rasakan sekarang. Ini yang paling pantas, paling cocok, paling sesuai. Karena kalau mungkin kita berharap-harap lebih, seandainya kita berada di posisi teman kita, misal dengan harta yang melimpah, mungkin kita tidak lagi bertemu dengan jamaah di masjid. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang lalai gitu. Boleh jadi ada orang-orang lain yang mungkin di bawah kita. Kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita jadi orang-orang yang malah tidak bersyukur sama sekali, jadi orang yang tidak mau beribadah sama sekali. Maka nikmat yang ada dan kita rasakan sekarang adalah nikmat yang terbaik. Maka pandai-pandailah kita bersyukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat beriring salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Pada kesempatan kali ini setelah lama tak berjumpa, ya alhamdulillah, terima kasih banyak diundang kembali silaturahmi sama-sama kita. Kaji kita pada pagi yang berbahagia ini tidak berat-berat. Kalau biasa gajinya agak berat, ini tidak berat. Ini kita gajinya ringan-ringan saja. Apalagi Bapak Ibu dari perjalanan kemarin masih lelah ya. Subhanallah. Nah, tema kita ini di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada disebutkan para ulama kita
ummahatul dzunub wal khaba'ith thalathatun. Induk dari segala dosa dan keburukan ada 3. Apa itu? Al-kibru wat-tama'u wal hasad. Yang pertama ada kesombongan, yang kedua adalah ketamakan, dan yang ketiga adalah hasad. Nah, ini adalah induk dari segala dosa dan keburukan. Kenapa? Karena 3-tiganya ini dosa pertama. Kenapa demikian? Nah, kita bahas satu persatu. Terkait dengan masalah al-kibr ataupun kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang paling pertama terjadi dalam sejarah manusia, walaupun yang melakukannya bukan manusia. Nah, itu dia. Karena yang melakukannya ini adalah iblis, laknatullah alaih. Dan iblis itu bukan manusia, dia itu dari bangsa jin. Bagaimana ceritanya? Iblis ini dulu namanya adalah Azazil. Dari kata al-iz. Al-iz itu artinya mulia, agung, baik, gitu. Al-iz. Azazil, makhluk yang dimuliakan. Ya, bagus. Azazil ini bagus. Dia termasuk bangsa jin, tapi karena dia itu rajin ibadahnya, banyak ilmunya, dia diangkat. Kemuliaannya setara dengan malaikat. Maka ibadahnya Azazil bersama dengan para malaikat, dia istimewa betul. Akan tetapi kemuliaan Azazil ini merasa terusik dia, hanya terusik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Maka mulailah, kalau ada makhluk baru yang Allah akan tugaskan sebagai khalifah di muka bumi, ini artinya makhluk ini makhluk yang mulia. Mulailah dia merasa terganggu dan terusik. Ini dia penyebabnya. Mulai terganggu dan terusik. Ada yang kayaknya lebih hebat daripada saya ini, dibikin si iblis. Ada yang hebat nih. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan Nabi Adam waktu itu belum ditiupkan ruhnya, masih cangkangnya saja, masih tubuh raga seperti ini saja. Datanglah Azazil ingin lihat pesaingnya siapa gitu. Dilihat, ini namanya Adam itu. Karena kan belum bernyawa lagi. Maka si Azazil ini masuk, mohon maaf, dari lubang duburnya masuk ke dalam tubuh Nabi Adam. Lihat dalam perutnya, ada apa di dalam? Apa hebatnya ini si Adam ini? Masuk, lihat kiri kanan semua, di dalam semua kosong, tidak ada apa-apa di dalam. Rongga semua katanya, rongga keluar dari mulut. Makanya setan itu, Bapak Ibu sekalian, memang dia bisa masuk ke dalam manusia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syaitanu yajri majrad dam. Syaitan itu bisa berjalan di dalam aliran darah manusia. Memang begitu. Makanya si Azazil tadi dia masuk, dia tengok di dalam ada apa sih, apa hebatnya sih Adam ini. Lihat ada. Keluar dari mulut, lalu dia katakan, tidak ada hebatnya Adam ini. Dia dari tanah, tidak ada hebatnya dia. Apa yang mau dihebatkan dari si Adam ini? Mulai dia merasa bahwa dia lebih baik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, lalu hiduplah Nabi Adam. Setelah Nabi Adam hidup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat-malaikatnya, kelompok malaikat, agar bersujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua itu sujud, illa iblis, kecuali si Azazil tadi tidak mau dia. Lalu ada yang bilang gini, Ustaz, Azazil itu Ustaz tak mau dia bersujud kepada Nabi Adam Ustaz, karena dia itu tauhidnya betul Ustaz, bagus dia, tak mau sujud kepada selain Allah dia Ustaz. Ada yang
begitu kan? Ini kelompoknya si iblis ini. Dia mencoba untuk merubah yang batil menjadi yang hak. Enggak. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa keengganan dari si iblis ini, Azazil ini, aba wastakbara. Dia enggan dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin. Dan termasuk orang-orang kafir. Jadi bukan karena dia tauhidnya benar, enggak. Karena perintah sujud kepada Nabi Adam bukan perintah untuk menyembah Nabi Adam, tapi untuk pertama untuk mentaati segala perintah Allah, yang kedua memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam memiliki posisi yang jauh lebih mulia daripada malaikat. Kita semua apa? Posisi kita ini, kalau kita menjadi orang-orang yang benar, posisi kita berada di satu tingkat di atas malaikat. Malaikat tak punya nafsu, kita punya nafsu, tapi dengan adanya nafsu kita masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada satu tingkat di atas derajatnya malaikat. Hebat kita ini. Tapi kalau kita tidak taat, kita berada satu tingkat di bawah. Di bawah setan lagi. Bukan malaikat lagi, di bawah setan kita. Na'udzubillah semua, na'udzubillah. Nah, kemudian si Azal tidak mau dia sama sekali untuk menyembah Nabi Adam. Apa katanya? Ana khairum minhu. Ya, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api. Api itu kan termasuk sesuatu yang suci istilahnya. Ada besi, kalau mau menghilangkan karatnya itu digunakan api. Besi yang keras mau dibentuk dilelehkan pakai api. Api ini adalah makhluk Allah yang mulia sebenarnya. Maka Azazil tadi karena dia tahu api adalah mulia dan lebih mulia daripada tanah, maka dia menyombongkan dirinya. Ada khairum minhu, lebih baik daripadanya. Nah, ini adalah dosa pertama yang terjadi dalam sejarah manusia. Walaupun yang melakukannya bukan manusia. Maka kalau ada orang-orang yang sombong, maka sebenarnya yang dia ikuti bukan manusia. Yang diikuti adalah iblis laknatullah alaih. Akibat dari kesombongannya itu, maka Azazil tadi Allah usir dari kelompok malaikat. Hilang semua fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan oleh para malaikat. Makanya namanya disebut sebagai iblis. Apa iblis? Dari kata ablasa yublisu, artinya orang yang dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicampakkan, dijauhkan, dia menjadi makhluk yang terlaknat. Dia minta beberapa hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia nggak mau. Dia nggak mau menjadi kambing hitam sendiri. Dia ingin ngajak. Termasuk karena penyebab dia dikeluarkan adalah Adam. Dia akan mengajak anak-anak Adam untuk bersama-sama dia menjadi makhluk yang terlaknat. Nah ini kenapa si Azazil atau si iblis ini disebut orang yang sombong. Pertama, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Yang kedua, dia nggak mau menerima nasihat yang benar. Padahal kalau dia tadi taubat aja kan selesai. Ya Allah, aku bertaubat. Ya, aku telah tidak mau menjalankan perintahmu sujud kepada Adam, ampunkanlah. Kan selesai. Tapi karena egonya terlalu tinggi, sombong betul dia. Tak mau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, pernah si iblis ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang dia. Ketika datang, Nabi langsung tahu ini iblis. Maka kata Nabi, apa yang kau inginkan wahai musuhnya Allah? Langsung disebut seperti itu iblis. Kata iblis, janganlah begitu wahai Muhammad, ya kan? Aku datang sini mau bertobat katanya. Ini lah iblis mau taubat nih. Gimana ceritanya iblis mau bertaubat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada iblis bahwa taubatnya akan diterima, tapi dengan satu syarat. Iblis senang, diterima. Apa syaratnya?
sujud engkau kepada kuburan Nabi Adam. Langsung meludah si iblis ya. Hah, katanya. Lagi hidup aja aku tak mau, apalagi udah mati dia. Tidak mau aku tahu. Nah, begitulah sombongnya si iblis tadi. Maka kalau ada di antara kita yang sudah disebutkan hal yang benar, nggak mau juga, tidak mau, pokoknya. Wah, itu iblis tuh. Ya. Tapi kita sering jumpai ini kalangan istri-istri pula, Pak. Ya. Jangan begitu deh. Enggak, pokoknya enggak. Wah, ya kan dikasih tahu yang benar kan? Ini itu kerasukan berarti, Pak. Jangan marah, Pak. Bukan istri kita itu. bukan sedang ada setan yang sedang menggodanya. Maka apa namanya? Tahu auzubillahi minasyaitonir rajim. Istighfar. Begitu. Ya, jangan itu juga marah sama istri kita. Ya. Jadi memang seperti itu dia. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru, kesombongan itu memang dia dua hal. Yang pertama, batarul haq. Dia tidak mau menerima kebenaran sedikit pun, nggak mau. Pokoknya. Nah, itu dia. Yang kedua, dia merendahkan orang lain. Ya. Dia anggapnya rata semuanya. Siapa? Itu orang sombong tuh. Itu sombong itu memang. Ya, karena dalam kehidupan ini kan ada yang lebih tua, ada yang lebih alim, ada yang atasan kita. Kita harus memberikan penghormatan yang selayaknya kepada mereka. Ya, ada yang lebih muda kita sayangi. Dan rata semua. Ya, nggak boleh. Itu sombong yang seperti itu. Harus kita memberikan penghormatan yang selayaknya kepada orang yang ada di hadapan kita. Ya. Walaupun kadang-kadang orang yang lebih muda. Ketika dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengirimkan pasukan kan begitu juga, ada yang lebih muda, ya, harus hormati dia, gitu. Walaupun yang lebih tua, lebih senior harus ikut pada perintah. Memang seperti itu. Kalau kita anggap semua pukul rata aja semua, ini udah ada benih-benih kesombongan di sana. Harus kita ingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang ada dalam hatinya mithqala dzarratin min kibr, satu biji sawi atau biji dzarrah dari kesombongan. Karena sombong ini betul-betul akan membuat kita menutup mata, menutup telinga, dan menutup hati dari menerima kebenaran. Dan itu yang paling berbahaya. Akhirnya kita apalah Ustaz itu sampaikan, tidak penting juga. Itu hati-hati itu. Berarti ada dalam hatinya ya satu sebesar zarah dari kesombongan. Karena memang begitu. Tidak mau mendengar nasihat apapun adalah ciri-ciri dari kesombongan. Dan itu adalah hal yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dan ini ada kaitannya memang. Yang kedua, induk dari segala dosa dan keburukan adalah ketamakan. Dan ketamakan ini dilakukan dalam sejarah manusia untuk pertama sekali oleh manusia. Siapa yang melakukan ketamakan ini? Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi ketamakan itu tidak muncul begitu saja. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa Allah persilahkan untuk tinggal di dalam surga, maka Nabi Adam dan Siti Hawa memang menikmati segala fasilitas surga. Segala yang diinginkan Bapak Ibu sekalian. Di surga itu semua ada. Makanan paling enak. Minuman paling nikmat. Kasur paling empuk, paling enak lah. Ya. Yang kalau sekali terletak kepala langsung tidur ya kan. Kalau kita balik bantal dulu kan. Ini tidak langsung. Memang enak. Harum yang luar biasa, semua fasilitas yang ada di surga dinikmati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Cuma satu aja, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati satu pohon ini aja. Dari sekian banyak nikmat di surga yang jutaan itu, satu aja dilarang. Jangan dekati pohon ini, namanya pohon khul. Ya, dalam tafsir dari pohon khul. Ada yang menyebutkan tak ada namanya Ustaz. Tidak ada masalah. Ada satu pohon dalam surga yang tidak boleh didekati dan dimakan buahnya. Itu saja. Yang lain semua halal.
Lalu datanglah iblis tadi, ingin menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Dia coba dekati Nabi Adam, tapi Nabi Adam kan sudah tahu bermusuhan. Maka iblis tidak mau dia mendekati Nabi Adam. Yang dia dekati adalah Siti Hawa, istrinya. Maka godaan-godaan memang biasa datang dari istri, Pak. Nah, memang begitu. Godaan itu memang dari kaum perempuan. Laki-laki bisa tahan terhadap godaan A, B, C, dan E, tapi dia nggak sanggup menahan godaan dari wanita. Itu nggak sanggup dia. Ya. Hebat betul pun dia, alim betul pun dia, soleh betul. Oh, ini paling dahsyat nih. Berapa banyak? Bahkan dalam sejarah itu ahli kitab di kalangan Yahudi dulu yang terjerembab gara-gara perempuan. Zaman now pun banyak yang gara-gara perempuan, ya kan? Banyak. Yang kasus-kasus yang viral-viralnya juga kasus ya perempuan juga kan? Nggak tahu lagi beda mana anak, mana emaknya, ya kan? Gara-gara wanita itu memang gawat, memang gawat. Ini godaan yang besar. Oleh karena itu memang setan selalu berusaha menyusup dan memasuki itu melalui kaum perempuan. Karena kaum perempuan yang bisa menaklukkan laki-laki. Maka datanglah iblis kepada Siti Hawa. Apa yang disampaikan wahai Siti Hawa? Kamu tahu kan bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka Siti Hawa mulai berpikir dia, iya ya, sekarang ini di surga, sedangkan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Berarti ada kemungkinan akan diturunkan ke bumi. Ya. Kenapa? Diciptakan untuk jadi khalifah di muka bumi, tapi sekarang tinggalnya di surga. Artinya apa? Suatu saat akan diturunkan ke bumi. Di bumi susah. Itu yang menjadi poin yang dikulik-kulik oleh si iblis tadi. Kamu tahu kan? Kamu bertanya ya, nggak gitu juga ya, nggak gitu juga. Ya. Kamu tahu kan ini, kamu akan diturunkan ke bumi. Ya. Kamu nggak bisa selama tinggal di sini. Ketika dibisikkan dengan ketakutan akan hilangnya nikmat, goyang. Jadi Hawa goyang juga. Memang kita begitu. Jadi isukan ada reshuffle, isukan ada mutasi. Oh, goyang juga. Oh, ya, terasa lah itu kan. Nah, goyang memang. Siti Hawa pun goyang juga nih. Waduh, iya juga ini. Kalau nanti diturunkan ke bumi susah juga. Akhirnya bertanya juga dia kepada si iblis tadi. Ya udah nggak dijawab kayak tadi ya. Kamu bertanya, kamu nggak tanya. Ya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Kamu tahu di surga itu ada satu pohon yang dilarang kalian mendekatinya. Alasan supaya kalian tidak mendekati itu supaya kalian jangan jadi orang yang kekal dalam surga. Supaya kalian nggak jadi malaikat. Kalau kalian makan itu, kan ini malaikat. Kalian jadi orang yang kekal dalam surga, nggak jadi turunkan ke bumi. Makanya kalian nggak dibolehkan dekat dengan pohon itu. Nah itu dia. Kan goyang juga nih kan, ini gawat juga ini, hilang fasilitas, bahaya ini. Udah enak-enak ya kan, payah, hilang fasilitas tuh payah emang. Itu bikin kita goyang. Akhirnya dibujuk-bujuk lah, wahai suamiku, ayolah, apa itu, pohon itu jangan, pohon itu dilarang. Ya nanti turunkan kita ke bumi kayak mana? Abang mau lihat adik nanti sengsara di dunia, kan gitu kan? Ya, takut juga. Ya, namanya sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki kan tergores juga kelelakian ya kan? Iya juga ya. Oke, ya udahlah itu mendekati kepada pohon mereka makan buah. Memang berhasil siasat dari si iblis tadi untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi semua tidak lepas dari yang namanya karena ketamakan. Itu namanya ketamakan. Apa itu tamak? Tamak itu adalah tidak menginginkan hilang atau tidak ridho atas hilangnya nikmat yang Allah cabut dari kita. Kita semua ini punya limit, Bapak Ibu sekalian. Punya limit atas nikmat. Hidup kita nikmat, tapi kan ada limitnya, kita akan mati. Makan nikmat, ya, makan
makan steak, makan dendeng, ya kan, bikin edi, mantap, ya kan? Enak, ya kan, enak. Tapi coba seberapa banyak sanggup makannya itu? Sepiring, mantap. 2 piring, kekenyangan. Ada sanggup 10 piring? Nggak ada, mana ada. Kenapa? Karena memang nikmat itu Allah batasi semuanya. Ada batasnya. Minum ada batasnya. Semua nikmat yang kita miliki, kita rasakan itu memiliki limit. Mohon maaf, suami istri, kata malam Jumat kan? Ada juga limitnya, tidak mungkin 24 jam. Tidak mungkin. Semua ada limit, ada batas. Orang yang menginginkan nikmat unlimited ini orang yang tamak. Ini orang yang tamak. Sepeda motor. Berapa sepeda motor yang kita miliki? Ada 3, Ustaz. Bisa nggak kita bawa 3-3 sekaligus? Ya nggak mungkin. Mau pakai apa rupanya kita pakai? Ya, tangan kita 2, kaki kita 2. Ada 3 sepeda motor. Nggak mungkin kita bawa secara bersama-sama. Ada limit, ada batas. Dan karena itulah Allah memberikan kita hanya 1 mulut, 2 tangan, 1 perut, 2 kaki, untuk membatasi, yang mengingatkan kita semua punya batas, punya limit. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga itu ada limit, karena memang tujuan dari penciptaan manusia menjadi khalifah di bumi. Tapi karena ketamakan, gak pengen hilang, akhirnya apa? Jadi hilang. Ketika kita ingin lebih dari yang sepantasnya kita dapatkan, maka yang kita dapatkan hanyalah kehilangan. Suka makanan minuman manis? Suka, pasti suka kue. Suka kita minum teh, ya kan? Coba minum terus, gula terus, setiap hari gula terus. Satu saat kena apa? Kena gula diabetes. Kalau udah kena gula diabetes, bisa lagi makan seperti itu. Nah itu dia. Kalau kita berlebih-lebihan dari sesuatu yang sepantasnya kita dapatkan, kita malah kehilangannya. Saya ingat waktu masih usia 20-an, saya itu kalau makan kambing, 1 kepala habis sendiri. Kepala 2 sendiri saya tuh, otak-otaknya sekalian. Habis. Kalau udah usia 30-an, ya ingat itu makan otaknya 1 sendoknya vertigo, mau putar pegangannya, ini waktu putar ini. Nah itu. Kenapa? Di usia 20-an karena satu potong kepala itu sendiri. Hampir tiap hari saya makan kambing itu. Karena enak, makan terus. Limitnya stop, habis. Akhirnya apa? Sekarang udah kena hipertensi saya. Udah kena, sudah nggak bisa lagi menikmati itu sering-sering. Itu kawan saya lebih parah. Kawan saya Ustadz juga, kebetulan dia panitia kurban. Panitia kurban, selesai pembagian, kemudian ada handuk itu apa? Babat ya, babat. Kebetulan di masjid dia itu nggak ada jemaah yang mau ambil babat, nggak mau kami Ustadz, susah ngolahnya, nggak mau tolak, bersisa lah. Panitia lah punya kerja dia. Udah, panitia lah. Kebetulan dia panitia lain pun tak mau ambil. Biarlah saya Ustaz. Diambil sama Ustaz di kawan saya. Diambilnya besar, mantap dipikirnya. Dibersihkannya, dimasaknya rendang. Dia pandai masak pula, masak rendang. Hari pertama makan itu. Pagi, siang, malam. Besoknya, enak kali Mas Jan. Makin dipanaskan, makin sedap, makan lagi. Hari kedua, hari ketiga dia masih bersisa lagi kan, makannya lagi. Hari keempat penghabisan katanya, dihabiskannya. Hari kelima masuk rumah sakit. Pasang ring 1. Itu kawan saya. Pasang ring 1. Itu katanya saya menyesal betul rasanya. Dia bilang ya, saya kenapa Bu ya? Saya hari pertama itu ceritakannya kan, hari kelima masuk rumah sakit saya. Pasang ring 1 saya sekarang, ya Allah. Itu dia. Ketika kita menginginkan sesuatu lebih, kita tamak namanya itu.
Punya satu motor, pingin dua. Punya satu mobil, pingin dua. Punya satu rumah, pingin dua. Punya satu orang rumah, nah kan? Tamak namanya itu tamak benar. Kalau sudah lebih dari kebutuhan, itu namanya tamak. Ustaz, saya janganlah begitu Ustaz. Saya di rumah sepeda motor saya dua Ustaz, mobil saya dua Ustaz. Kenapa bisa dua? Iya saya kerja, istri saya kerja. Wajar, kebutuhan. Itu bukan tamak. Itu bukan tamak. Ya. Kalau masih dalam kebutuhan kita, itu nggak tamak namanya. Yang tamak itu sudah di luar dari kebutuhan. Ya. Tinggal berdua, ada anak sudah besar, mobilnya 5. Nah, itu udah tamak namanya, ya kan? Tapi saya butuh Ustaz, butuhnya kayak mana? Satu untuk dalam kota Ustaz, mobilnya kecil. Apa itu? Brio. Kalau mau keluar kota agak besar sedikit Ustaz, CR-V. Kalau saya mau ke ladang Ustaz, saya pakai Pajero. Oh, ngeri loh. Ya. Tapi sudah tamat juga satu mobil kan bisa mengcover semua, ya, semua. Jadi standarnya satu aja Bapak Ibu sekalian masalah ketamakan ini. Kalau memang kita membutuhkannya, maka itu tidak termasuk tamak. Tapi kalau sudah di luar dari kebutuhan, itu yang namanya tamak. Sehingga memang dalam Islam sendiri, ketika kita bahas masalah zakat, rumah kita harganya itu kita bangun harganya 1 triliun. Tapi kalau memang kita butuh dan kita memang pakai itu, nggak ada loh zakatnya itu. Kalau 1 triliun, gitu. Tapi kalau sudah di luar dari ini rumah saya, kemudian saya beli rumah satu lagi, untuk apa ya? Nantilah mau jaga-jaga mana tuh naik harganya. Nah, itu ada zakatnya di sana. Kenapa? Kita sudah niat investasi gitu, lebih dari yang kita butuhkan. Itu dia. Jadi ketamakan itu ada di dalam diri kita semua. Dan itu sebenarnya hal yang bagus kalau kita mampu mengelolanya. Karena kalau kita nggak punya ketamakan, nggak punya keinginan, kita pasif jadinya. Ya, Ustaz, biarlah kerja gini-gini aja Ustaz, yang penting bisa makan sehari. Ya, nggak gitu juga. Ketamakan itulah yang mendorong kita untuk bekerja, cari angka kredit, naik pangkat, lihat peluang, ikut asesmen, ya kan? Iya memang itu bagian dari ketamakan, tapi ketamakan yang positif, mampu kita kelola dengan baik, boleh, tidak ada masalah dengan itu. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan sehingga mengambil apa yang bukan hak kita, seperti kisah Nabi Adam Siti Hawa, sesuatu yang bukan haknya lagi, tidak boleh. Ya, kita pengen kaya, semua kita pengen kaya, bagus. Dengan pengen kaya kita bekerja lebih keras, berusaha lebih aktif. Ya, tapi kalau dengan cara korupsi ya enggak juga. Nah, itu namanya ketamakan itu tadi, ya kan? Nah, itu dia. Maka ketamakan menjadi induk dari segala dosa dan keburukan apabila memang ini tidak mampu kita kelola dengan kebaikan. Ya. Jadi biar betul-betul membawa keburukan-keburukan yang lainnya. Dan kemudian yang ketiga, dosa induk, dosa dan keburukan itu adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad itu kelanjutan dari iri. Iri itu kita tidak senang melihat orang lain dapat kesenangan, gitu. SMS. Ya. Susah melihat orang lain senang. Ya, susah melihat orang lain senang, gitu. SMS itu iri namanya. Kelanjutan dari iri ini itu namanya hasad. Apa itu hasad? Senang melihat orang lain susah. Nah, itu kelanjutannya. Kalau kita lihat teman kita punya motor baru, punya mobil baru, kita ngerasa nggak senang, enggak enak. Ya, nggak senang kita gitu. Ya, itu kita masih dalam tahapan iri. Tapi kalau sudah muncul, ya lihatlah mobil barunya nanti ya, pulang nanti begores dia. Itu namanya hasad itu dia. Dan hasad ini adalah dosa yang pertama sekali dilakukan oleh manusia di dunia. Ya, kalau tadi Nabi Adam dan Siti Hawa tamak tadi dilakukan oleh manusia, tapi di surga dilakukannya. Tapi hasad adalah dosa yang dilakukan pertama sekali oleh manusia di bumi. Siapa yang melakukan yang pertama sekali? Qabil.
terhadap saudaranya Habil. Dan kisahnya ini masyhur sekali karena Nabi Adam alaihissalam itu kan kalau punya anak yang bersama dengan Siti Hawa, kalau punya anak sekali anak lahir tuh langsung kembar sepasang gitu. Lahir kembar langsung sepasang, laki perempuan, memang begitu Allah berikan takdirnya. Maka setelah diturunkan dari surga, ya dulu kan masih makan makanan surga gitu. Kemudian Siti Hawa hamil, tentu anaknya ini istilahnya anak surga gitu. Ya. Anak surga. Makanan surga, minuman surga, ya, saripatinya masih saripati surga. Ketika jadi anak, maka anak yang lahir ini sepasang ganteng banget, namanya Qabil, dan pasangannya si Iklimah namanya, itu cantiknya luar biasa, cantik betul kan, makanan surga. Karena memang anak itu sangat tergantung dari nutrisi yang orang tua yang makan, memang ya begitu. Kalau nutrisinya bagus dikonsumsi, lahir anak bagus dia. Kayaknya kalau saya ingat misalnya masalah anak, yang sering diungkapkan juga, anak ketika punya anak 3, 1, 2, 3. Anak pertama itu kurang gizi gitu dia, ya karena si coba-coba. Tapi anak yang biasa anak yang terakhir itu udah lengkap, ya, biasanya kulitnya lebih bagus, ya otaknya lebih cerdas, biasanya begitu. Ya, biasanya. Ya. Begitu juga dengan kisah Qabil dan Iklimah, ketika lahir mereka cantik dan ganteng. Lahir anaknya batch kedua gitu. Ya. Yang kedua lahir sepasang lagi. Ya, tapi kan ini sudah makan makanan di bumi. Ya, beda kualitasnya antara makanan surga dengan makanan bumi. Ketika lahir yang batch yang kedua ini, anaknya lahir sepasang juga, namakan Habil dan Labuda. Ya, enggak seganteng si Qabil, enggak secantik si Iklimah. Ketika mereka sudah lahir ini ada masalah di awal ya kan, si anak-anak. Ketika mereka mulai dewasa dan Allah perintahkan mereka untuk menikah, maka Allah membuat aturan yang menikah itu enggak boleh yang satu kembar kelahiran, harus silang dia. Maka yang menikah nanti itu adalah si Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Nah, disitulah muncullah hasad tadi itu. Kok gitu? Kata si Qabil. Ya. Iklimah ini cantik, Labuda itu jelek. Ya, begitu. Saya ganteng, si Habil ini jelek. Masa lesnya saya main jelek? Ah, ini ndak nih. Ya, ini ndak nih. Kata si Qabil. Ndak nih begini nih. Ya. Dia berusaha bagaimana caranya melobi ayahnya, ya. Ayah, masa kayak gini aturannya nggak bisa lah. Ya, yang ganteng sama yang ganteng lah, cantik sama yang cantik lah. Ya, kalau kayak gitu nanti nggak adil kita Pak ya. Wah, ya cantik sama cantik, ganteng sama ganteng terus bagaimana? Terpisah nanti kan. Yang cantik sama yang ganteng itu sama memperbaiki keturunan kan gitu kan. Dapat tengah-tengah dia. Akhirnya lobby sana, lobby sini, gimana caranya si Qabil ini supaya jangan nanti si Habil yang nikah dengan Iklimah. Lalu kemudian karena tidak selesai di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusannya. Keputusan dari Allah Subhanahu wa taala itu dulu unik. Si Qabil dan Habil disuruh untuk memberikan sebuah persembahan, kurban. Maka si Qabil dengan pertanian dan perkebunannya mempersembahkan hasil pertanian dan perkebunan. Sementara si Habil dia itu pengembala. Ya, dia persembahkan juga domba gembalaannya. Tapi di sini uniknya, Habil itu mempersembahkan domba yang terbaik. Sementara si Qabil karena dia ngerasa dia yang paling pantas, ya yang dia berikan hasil pertanian yang sisa-sisa aja. Enggak, bukan yang terbaik, yang the best dia makan sendiri. Ya, ini yang berapa sisa itu jadi letakkan. Bagaimana diketahui siapa yang paling berhak untuk si Iklimah? Yang mana kurbannya itu kena sambar petir. Nah, dulu begitu, ya, kena sambar petir. Maka yang disambar petir itu adalah dombanya si Habil. Hilang domba tadi, hilang. Nah, artinya dombanya si Habil, berarti si Habil lah yang menikah dengan Iklimah. Nah, di sini muncul hasad tadi itu.
Satu, udah nggak senang dia, ya. Yang kedua, udah mulai dia menginginkan agar nikmat tadi hilang dari si Habil. Gimana caranya? Ini tidak ada jalan lain, harus dihilangkan dia dari muka bumi. Maka dia ajaklah si Habil ini ke satu tempat. Diajak ke tempat, dan si Qabil ini nggak pingin ada yang mengganggu mereka. Dia bilang, ayolah kita tempat yang lebih tertutup katanya, ya, yang ada pembicaraan rahasia. Saya nggak ingin orang lain tahu. Di mana? Nah, kalau dalam riwayat juga disebutkan di sebuah gunung yang berada di daerah Syam, di Damaskus tempat saya dulu kuliah. Ada kisah, tapi belum tentu benar ya, namanya juga legenda ya kisah. Di gunung atau Jabal Qosyun itu, Gunung Qosyun namanya, ada gua memang. Saya pernah naik ke sana. Ada gua, itu cukup besar guanya. Nah, di sanalah katanya Qabil membunuh si Habil tadi. Di dalam gua itu dibunuh. Nah, riwayatnya, tapi belum tentu juga benar, karena namanya legenda masyarakat ya di sana. Ketika gua itu yang begitu besar, ya, di dalamnya terjadi pembunuhan, maka gua itu seperti mau menutup, tetapi kemudian ditahan oleh malaikat. Maka ada bekas seperti jejak tangan di dalam gua itu bagian atasnya, ada jejak tangan. Dan itu gunung batu, Bapak Ibu sekalian. Gunung batu, memang batu keras, semua batu. Tapi di gua yang di atas gunung itu bisa muncul air. Ada air turun, netes-netes dia. Terus turun itu, saya lihat sendiri. Kok bisa ya? Apa ada orang ya, masukkan air dari mana gitu? Gunung batu, kalau dia gunung yang penuh dengan pohon, bisa jadi itu simpanan resapan air begitu kan. Ini enggak, memang tandus betul. Gunungnya gunung batu, ada gua di sana di puncaknya itu, tapi ada keluar air netes dan airnya bening sekali, ya, dingin sekali. Subhanallah. Itu namanya kisah ya, riwayat Allah alam benar atau enggak. Ala kulli hal, akhirnya si Qabil membunuh si Habil. Lalu dibawalah ini si Habil, mau kemana tidak tahu dia. Baru dia lihat burung gagak yang menguburkan gagak yang lain. Baru setelah kemudian dikuburkan. Begitulah yang namanya hasad. Dia tidak ingin orang lain mendapatkan kenikmatan, dan dia ingin kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Kalau nggak mungkin menghilangkan kenikmatannya, dihilangkan orangnya. Itu dia. Jadi ini adalah 3 induk dari dosa. Satu namanya sombong, yang kedua namanya tamak, yang ketiga namanya hasad, dan ketiganya ini akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Kenapa si Qabil akhirnya membunuh si Habil? Membunuh kan dosa besar. Gara-gara apa? Gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Kenapa ada orang korupsi? Karena ada rasa tamak. Kenapa ada orang tega membunuh orang lain? Karena ada kesombongan. Ada sombong, ya, menjengkali orang lain. Maka memang 3 hal ini adalah induk dari dosa-dosa dan keburukan. Maka berusahalah kita untuk menjauhinya, ya, perbaiki hati kita setahap demi setahap agar menghilangkan 3 sifat ini. Kita manusia beda-beda cobaannya, nggak sama. Ada orang yang sombong. Kenapa dia sombong? Karena ya itu dia tadi, uniknya sombong itu memang nggak diberikan kepada orang yang bodoh. Dia diberikan kepada orang yang pintar, pada orang yang cerdas, pada orang yang memiliki jabatan. Nggak bisa kita temukan kesombongan tuh di hati orang-orang yang kutip-kutip sampah. Nggak bisa kita temukan di mereka. Yang nggak pernah mereka bilang, hei, kamu itu udah miskin. Nggak pernah dia bilang gitu. Kenapa dia miskin gitu? Gimana dia bilang orang yang miskin kan? Nggak ada yang dia banggakan. Tapi kalau kita orang kaya, kadang-kadang kita saking marahnya mungkin bisa menghardik orang lain. Dia miskin, udah tahu miskin. Gitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hati-hatilah kita sebagai orang-orang yang Allah berikan nikmat kecerdasan, pendidikan yang bagus, jabatan yang baik, pekerjaan yang baik, jabatan yang baik pula. Jangan sampai jadi orang-orang yang sombong. Begitu pula kita menghindari sikap-sikap dari ketamakan. Apa yang sudah Allah berikan, insya Allah itu barokah untuk kita selama kita ambil dengan cara yang baik. Peliharalah ketamakan ini, jangan dia melewati batas.
tapi menjadi motivasi untuk kita meraih sesuatu yang lebih besar. Gak ada masalah. Kita minta kepada Allah, kita minta lagi kepada Allah, gak ada masalah. Tapi jangan sampai dia akhirnya menguasai kita dan membuat kita melakukan hal yang tidak baik, nggak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan peliharalah diri kita dari hasad. Tidak usah kita pandang orang lain itu kenikmatannya. Sudahlah, masing-masing dapat rezeki masing-masing aja. Tidak usah iri dengan orang. Karena iri nanti akan mengantarkan kepada hasad, dan hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya tentang tema hari ini atau yang lain? Yang lain boleh, tidak ada masalah. Nah, ini agak-agak santai. Enggak santai begini Ustaz, santai ini. Enggak perlu banyak kita mikir. Ya, agak-agak santai kita. Artinya memang hal-hal yang seperti ini dia sifatnya adalah perbaikan hati dan juga akhlak kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Baik, ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian? Ada yang bertanya? Tidak ada? Pas Ustaz, pas. Pas, mantap. Pas. Baik, kalau memang sudah pas, maka marilah kita tutup kaji kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.